Buang, terserah. Setelah itu lanjutnya. Selanjutnya melipat baju. Baju yang kotor dimasukkan ke mesin cuci. Baju yang bersih dimasukkan ke lemari. Setelah itu apa lagi? Sudah tidak ada sampah, sudah tidak ada mainan yang berantakan, sudah bersih dari pasir-pasir. Setelah itu diapain lagi? Disapu. Sudah tadi
rencanakan untuk dilakukan itu disebut dengan cara berpikir komputasional. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial tentang berpikir komputasional. Oke? Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, diharapkan kalian mampu mengenal konsep berpikir komputasional. Kemudian kalian juga mampu menerapkan cara berpikir komputasional. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Selanjutnya, sebelum kalian memahami lebih lanjut, kita akan menyimak video pembelajaran. Kita lihat videonya ya. Tolong disimak. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat arti komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba untuk kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kami sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membangun diri, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersisa di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu berbicara cara untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba di kelasan, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia dengan acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu tidak lupa dan menyimpan jadwal di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jadwal milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti supaya. Nah, dalam video pembelajaran yang tadi kalian sudah mengenal apa itu berpikir komputasional, terus kemudian bagian-bagiannya. Kemudian menurut kalian nih ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional dan apakah semua kegiatan dapat diubah menjadi langkah-langkah tertentu? Ya, kita lihat. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Jadi bukan hanya menggunakan komputer saja, tapi cara berpikir komputer yang logis dan sistematis itu bisa kita latih. Melatih cara berpikir yang terstruktur layaknya
komputer untuk memproses informasi dan menyelesaikan permasalahan. Gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Yang pertama adalah berpikir secara logis dan sistematis untuk bekerja secara terstruktur dalam penyelesaian masalah. Jadi itu yang dimaksud dengan berpikir secara komputasional. Nah, kenapa kita harus mengasah pola pikir komputasional? Yang pertama, untuk keterampilan kamu di masa yang akan datang. Di masa depan, salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir secara komputasional. Jadi kamu tidak membuang-buang waktu, praktis, sistematis, dan terstruktur ya. Selanjutnya, dunia akan semakin menjadi digital, di mana semua lebih mengutamakan digitalisasi. Mulai dari hal yang sederhana seperti koran. Koran tadinya ada bentuk fisiknya, sekarang sudah banyak yang digital ya, dibaca lewat HP bisa. Kecanggihan teknologi dan integrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari semakin meningkat. Dulu handphone itu tidak bisa digunakan untuk video call ya. Dulu hanya bisa untuk menelpon. Kemudian meningkat bisa jadi SMS, kemudian meningkat lagi bisa WhatsApp, kemudian meningkat lagi bisa video. Itu adalah kemampuan dunia digital yang semakin meningkat. Selanjutnya, apa sih rahasia berpikir komputasional? Yang pertama ada dekomposisi. Tadi sudah dijelaskan ya dekomposisi apa. Yang kedua adalah mengenali pola, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah pattern recognition ya, pengenalan pola. Yang ketiga adanya abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Kemudian apa manfaatnya? Kenapa kita harus belajar? Yang pertama, dengan berpikir komputasional kita bisa menyelesaikan permasalahan, menjadi lebih kreatif, terus menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan menghemat tenaga, nggak buang-buang waktu. Jadi sudah tahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian bisa berpikir lebih teratur dan rapi. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang coba kita baca ya. Siap apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Coba rahasia dibaca. Jika dibagi kecil. Nah, apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Adalah membagi bagian-bagian menjadi yang kecil dan diselesaikan satu per satu. Sama kayak tadi kalian mau benahin kamar yang kotor harus melakukan ini dulu. Yang pertama pungutin sampahnya dulu, dirapikan mainannya, itu dekomposisi ya. Kemudian selanjutnya adalah apa tadi? Mengenali pola. Coba dibaca. Alisa, apa yang dimaksud mengenali pola? Oke, jadi kalau pengenalan pola, mengenali pola itu mencari kesamaan, langkah-langkahnya sama. Ketika membersihkan kamar, langkah-langkahnya sama nggak ketika membersihkan ruang tamu yang berantakan? Sama, ya kan? Pertama mengutin sampah, merapihin barang-barang yang berantakan, disapu, dibuang sampahnya, dipel, itu sama langkah-langkahnya. Itu adalah mengenali pola. Jadi ruangan kamar, ruang tamu, ruang halaman, ataupun dapur, cara pembersihannya sama. Nah, kemudian apa yang ketiga bisa dibaca? Coba Devin kelihatan? Baca. Memilih informasi yang penting saja dan mengabaikan yang tidak penting. Jadi fokus pada hal yang penting. Ketika membersihkan kamar tadi yang berantakan, kalian tidak perlu mencari tahu, oh di kamar itu ada lemari membuatnya bagaimana ya? Oh di kamar itu ada
membersihkan kamar. Apakah perlu mencari tahu, oh lemari terbuat dari ini, dibuat di sini? Tidak perlu, tidak perlu. Jadi fokus pada hal yang penting. Itu yang dimaksud dengan abstraksi. Selanjutnya, harapan. Yuk baca. Nah, yang dimaksud yang keempat adalah algoritma, menyusun langkah-langkah yang jelas. Harus ditentukan nih, langkah apa dulu yang pertama kali dibuat? Apakah mengepel dulu? Apakah membuang sampah dulu? Ataukah melipat pakaian dulu? Itu adalah algoritma. Menentukan langkah awal mana yang harus dilakukan sampai dengan langkah akhir. Ya, sampai situ ya. Nah, sekarang kita kembali ke ruangan kamar yang berantakan. Oke, kita akan bermain. Bagaimana kita bisa menciptakan kamar yang berantakan seperti ini menjadi kamar yang bersih ya. Walaupun ini masih ada tapi lebih bersih ya. Sudah tidak ada coretan di dinding, tidak ada kotak yang berkeliaran, tidak ada mainan yang keluar-keluar. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bermain. Oke, kita akan memulai permainan. Ini bisa kita pindah-pindahkan. Oke, menurut kamu yang pertama, pengenalan langkah-langkah membersihkan kamar dapat dilakukan pada ruangan lain. Ini termasuk apa? Abstraksi kah? Pattern recognition kah? Dekomposisi kah? Atau algoritma? Ayo, bisa dapat dilakukan pada ruangan yang lain. Berarti mengenali apa? Mengenali pada ruangan lain. Ternyata membersihkan kamar itu sama dengan membersihkan ruang tamu. Apa? Ayo. Coba dipikirkan. Kita pindahkan nih. Atau kita lihat yang keluar. Yang kedua deh. Kita tidak perlu mencari tahu cara membuang lemari. Berarti fokus pada hal yang penting. Abstraksi. Nah, lanjut yang ketiga. Memilah baju. Merapikan mainan, menyapu lantai, membuang sampah. Apa tadi? Melakukan hal-hal yang kecil-kecil dulu. Dekomposisi, berarti udah ya. Kemudian memilah kegiatan yang akan dilakukan. Harus runtut nih. Oh, dari ini, berarti ini algoritma ya. Berarti tidak perlu dipindah ya. Ini tetap di sini, dekomposisi tetap di sini. Pengenalan langkah-langkah yang sama di kamar dapat dilakukan pada ruangan lain. Kita coba ke pattern recognition atau pengenalan pola. Ya, pokoknya kita lihat nih. Kita kirim jawabannya ya. 1, 2, 3. Ketukar ya. Oke, bisa sekali lagi diulang? Coba kita ulang lagi. Udah, gak apa-apa lah. Oke ya. Nah,
kerja kelompok LKPD membuat kopi cerdas. Di sini ada LKPD dan lembar tugasnya. Ya, di sini ada kartu-kartu tentang langkah-langkah pembuatan nasi goreng. Oke, tapi ini acak-acakan, jadi harus disusun terlebih dahulu. Kira-kira miris bawahnya itu kapan? Langkah pertama, langkah kedua, atau langkah ketiga, atau keempat, atau kelima? Kemudian memasukkan nasi dan sayuran, langkah keberapa? Menggoreng telur, langkah keberapa? Ngulek bumbu, langkah keberapa? Kemudian memanaskan minyak, langkah keberapa? Paham? Nanti ditempel di sini. Ya, di kotak-kotak yang berwarna hijau. Setelah itu di sini ada cara berpikir komputasionalnya. Menurut kalian yang masuk di komposisi itu yang mana? Nah, di sini bawahnya ada bacaannya. Yang mana termasuk di komposisi, yang mana yang termasuk pengenalan pola, yang mana termasuk algoritma, dan yang masuk ke abstraksi. Paham? Nah, ini dikerjakan kalian kamu kali ini. Setelah selesai kita presentasi ke depan. Oke? Bawa alatnya? Bawa. Oke, silakan kerjaan. Kalau ada ini ada. Ya, betul. Kelompok kalian, oke? Dimulai dari kelompok 3. Permainan kopi. Ayo Bu, apa dulu langkah-langkah menurut kelompok 3 yang pertama? Lihat ke depan, kasih lihat ke depan. Yang lain lihat ke sini.
pelajaran kita hari ini? Paham ya? Sudah bisa dipraktekkan? Nah, sudah bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Apapun permasalahan yang kalian hadapi, ingat, berpikirnya harus secara logis, sistematis, dan terstruktur. Jadi nggak usah mikirin hal-hal yang tidak penting. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah kalian hari ini senang? Apakah tambah bingung? Apakah malah sedih? Jadi apa yang kalian rasakan hari ini? Oke, nanti kita akan belajar lagi tentang pelajaran KAA yang selanjutnya. Ya, ini baru materi pertama. Oke. Nah, kita cukupkan pelajaran hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya ulangi lagi apa kesimpulan hari ini. Berpikir komputasional adalah cara berpikir secara